Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat sehat sehingga kita dapat rasakan pada saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Zedi Muttaqin, SPD MPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Laranisa dengan NIM 2021 A1C254. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan makalah saya yang berjudul Pengaruh Politik Hukum di Indonesia. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini pengertian politik hukum. Politik hukum dalam kehidupan bernegara umumnya sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, di mana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan mendapatkan menghilangkan hukum. Di sini dalam suatu negara, di sini hukum sendiri dapat dimaknai sebagai perangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Dan selanjutnya di sini berbagai ahli politik telah mendefinisikan politik hukum berdasarkan makna dari politik dan hukum itu sendiri. Di antara Padmo Wahjo, beliau berdefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan sesuatu kebijakan, seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum tersebut. Nah, di sini yang kedua di sini politik hukum bagi umat Islam. Di sini negara Indonesia merupakan negara dengan masyarakatnya yang menganut agama Muslim. Akan tetapi fakta tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, melainkan negara demokratik. Hal itu tentu karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang Muslim saja. Walaupun begitu, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dijanjikan dasar pembuatan hukum di Indonesia bersama dengan hukum adat dan hukum tersebut. Di sini menjadi mayoritas dan memiliki presiden beragama Islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara Islam. Begitu pula dengan aturannya. Dengan politik hukum, apabila seseorang bisa saja menghapus nilai-nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap, apabila umat Islam tidak memperdulikan dan tidak tahu akan hal itu karena ia tersebut disebutkan seorang yang cakap baik itu dalam politik maupun agama untuk masuk ke dalam politik hukum Indonesia. Hukum Islam sejatinya masuk ke Indonesia dengan cara diinternalisasikan lewat pengajaran, hiburan, dan yang lain-lainnya yang mencakup pendidikan. Setelah banyak hukum Islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi suatu hukum yang formal. Dan selanjutnya di sini fungsi dan peran hukum politik. Di Indonesia terdapat sebuah fenomena di mana konsentrasi energi hukum selalu kuat melawan konsentrasi energi politik. Dalam hal tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa
konfigurasi politik berkembang melalui tarik-menarik antara yang demokratis dan otoritarian. Sedangkan karakter produk hukum mengikuti dalam tarik-menarik antara yang responsif dan konservatif. Di sini konsentrasi energi hukum kalah melawan konsentrasi energi politik karena fungsi hukum yang mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan karena menegakkan hukum melemah dengan adanya perkembangan struktur hukum akibat konfigurasi politik yang berasal dari pembuatan peraturan undang-undang dalam berbagai bidang hukum. Dan di sini akibat adanya gangguan dari tindakan-tindakan politik dalam menegakkan fungsi hukum menyebabkan sinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum. Dari berbagai definisi mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum. Tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan beberapa tersebut ialah dalam kehidupan sosial, politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat. Di sini perlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UUD maupun aturan lainnya. Di sini juga politik hukum berguna untuk melihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. Di sini setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semua berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya juga logis. Dari situ dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata. Baik, cuman itu saja yang saya dapat sampaikan. Di sini kesimpulannya, politik hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda, yaitu Rechtspolitik, di mana Rechtspolitik dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum, sedangkan politik adalah politik. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan kewenangan atas suatu hukum. Sekian dari yang saya bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.